Selamat pagi anak-anak semuanya. Sweseng manhau. Saya harap kalian semuanya sehat selalu dan baik-baik ya di rumah. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang dimana kita mulai dengan tema 3 yang berjudul aneka benda di sekitarku. Pada hari ini Jumat 11 September 2020 yang akan kita mulai di subtema 1 yang berjudul kewajiban dan hakku di rumah. Mari kita mulai dari pembelajaran muatan bahasa Indonesia, pembelajaran yang keempat di halaman 15 yang akan membahas tentang membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kata-kata penting dari sebuah teks tentang benda di sekitar ada kadangkala yang masih belum kita ketahui. Oleh karena itu, kita pun dapat mengetahuinya dengan cara mencari artinya menggunakan kamus. Lalu setelah kita mendapatkan artinya, kita pun dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Seperti halnya kita contohkan, yaitu karton. Contoh kalimatnya. Sebelum kita membuat kalimat, kita harus mengetahui apa arti dari karton tersebut. Karton adalah kertas tebal atau untuk kulit buku gambar yang memiliki berat dasar 150 hingga 600 gram. Lalu, seperti apa ya kira-kira contoh kalimatnya anak-anak? Mari kita lihat. Contoh kalimatnya adalah, saya membeli pensil warna yang dibungkus dengan kotak karton. Boleh juga kita membuat contoh yang lain. Misalnya, adik Budi pergi ke warung untuk membeli karton guna membungkus hadiah ulang tahunnya. Itu juga boleh ya. Jadi banyak macam cara kita untuk membuat kalimat dari kata atau menggunakan kata yang kita temukan di dalam teks. Kemudian kita masuk ke halaman 17 pada pembelajaran kelima. Dalam bahasa Indonesia ini kita akan membahas tentang menyajikan informasi benda-benda di sekitar. Informasi tentang benda-benda di sekitar dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Kita pun dapat mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi yang kita inginkan, yang kita ketahui dari teks itu. Kemudian kita pun bisa menyajikan informasi itu dalam bentuk bagan, dalam bentuk bagan. Mari kita berlatih terlebih dahulu supaya kita lebih memahami dan mengerti yang sudah kita bahas di depan tadi. Kita buka buku penanya 3B halaman 17. Di sini Lausa akan coba membacakan sebuah teks yang berjudul benda dari logam, kaca, dan karet. Yang pertama, benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaka, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat. Misalnya besi dan baja. Logam biasa digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah untuk menghantarkan panas. Contoh atau misalnya lagi adalah aluminium. Aluminium juga dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan meko. Yang kedua, benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkuk. Kaca juga
digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Yang ketiga, benda dari karet. Karet itu terbentuk atau terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet pun digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu, seperti yang kita gunakan biasanya ke sekolah ataupun bermain dalam hidup sehari-hari. Itu terbuat dari karet, yaitu kita menggunakan sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Mari kita lihat contohnya pada gambar di samping. Gambar apakah itu anak-anak? Ya, itu adalah gambar atau benda yang terbuat dari logam atau aluminium yang dinamakan dengan betul teko. Kemudian di bawahnya, ya, itu adalah akuarium. Tentu anak-anak semuanya sudah tahu ya, akuarium itu seperti apa. Wadah tempat memelihara ikan. Itu terbuat dari kaca. Dan yang di bawah gambarnya adalah, ya, itu adalah gambar ban mobil ya. Itu terbuat dari karet. Baik, mari sekarang kita masuk pada contoh bagan. Seperti apakah yang dimaksudkan membuat bagan itu dari teks kata-kata yang kita temukan pada teks tadi? Pertama-tama kita harus membuat judul. Judulnya apa? Ya, benda dari logam, kaca, dan karet. Kemudian kita tarik garis panah ke bawah, pengelompokan benda. Lalu kita ambil tanda panah logam. Terlihat kan tadi pada teks itu ada 3 pengelompokan, yaitu benda yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Hingga di sini kita lakukan pengelompokan menggunakan bagan. Kemudian kaca. Lalu yang ketiga apa anak-anak? Ya, yaitu karet. Namun kita masih bisa membuat bagan ini lebih baik dengan cara kita mengisi contoh-contoh benda yang terbuat dari logam. Apa tadi? Ya, wajan, teko. Kalau dari kaca, benar sekali. Piring, gelas, mangkuk, jendela, pintu, dan akuarium. Kalau dari karet, ya, ban, bola, sandal, sepatu ya. Jadi seperti inilah contoh membuat bagan dari sebuah teks akan informasi yang kita dapatkan. Sekarang kita masuk pada halaman 20 pembelajaran 6 bahasa Indonesia yang membahas tentang langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan dan bahan dan dalam bentuk teks. Langkahnya adalah ada 5 langkah dalam menyajikan informasi tersebut. Yang pertama, ya, menentukan judul teks. Yang kedua, membuat kerangka teks terdiri atas pembukaan, inti, dan penutup. Yang ketiga, membuat kalimat pembukaan. Yang keempat, menuliskan informasi penting dari hasil pengamatan. Dan yang kelima adalah membuat kalimat penutup. Ya, seperti itu ya. Itu adalah langkah-langkah menyajikan informasi dari hasil pengamatan dalam bentuk teks. Sekarang kita pun berada di halaman selanjutnya, yaitu keterampilan kinerja praktik di halaman 21 muatan bahasa Indonesia yang berjudul mengamati benda-benda di sekitar yang terbuat dari plastik. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ayo, ada anak-anak yang tahu? Ayo silakan jawab sendiri di rumah ya, untuk melatih kita lebih terbiasa cepat
dalam menjawab pertanyaan supaya wawasan kita pun lebih luas. Ya, cangkir atau gelas plastik gitu ya, pulpen, itu juga kan benda-benda yang sekitar kita yang terbuat dari plastik. Botol minum kita yang biasa kita bawa ke sekolah, dan kotak makan juga kan, Tupperware itu terbuat dari plastik ya. Kemudian, apakah benda-benda tersebut menimbulkan sampah plastik? Jawabannya apa? Iya, jawabannya iya, karena benda-benda tersebut akan menimbulkan sampah plastik bila tidak digunakan dengan cara yang tepat. Mengapa kita harus mengatasi sampah plastik? Adakah anak-anak yang tahu kenapa kita harus mengatasi sampah plastik? Betul, harus kita mengatasi sampah plastik supaya lingkungan kita pun seperti tanah, air tanah, dan makhluk hidup yang ada di dalam dan di bawah tanah tidak tercemar. Oleh karena itu, kita pun harus lebih cermat dan lebih pintar dalam mengatasi sampah plastik. Oleh karenanya, tetap harus rajin membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, bagaimana usaha kita untuk mengurangi sampah plastik? Anak-anak, ayo gimana caranya untuk kita mengurangi sampah plastik itu? Iya, kita harus memakai ulang plastik tersebut bila plastiknya masih baik. Jadi kalau kita punya kantong plastik, kalau masih baik, jangan langsung dibuang sembarangan, tapi disimpan. Mungkin bisa kita gunakan untuk hari selanjutnya, karena hal itu juga akan mengurangi terjadinya sampah plastik. Selain itu, kita pun bisa mengurangi pemakaian plastik bila memang tidak diperlukan, dan kita pun dapat mendaur ulangnya supaya lebih tergunakan sampah plastiknya dan tidak menjadi limbah bagi masyarakat. Di KI 4 ambil nilai, dan di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya pada KI 4 Bahasa Indonesia ini kalian ditugaskan melakukan praktik yang berjudul membuat kalimat dari kata-kata tentang benda-benda di sekitar pada halaman 15 Bu Pena 3B ya. Ini anak-anak saya harapkan mengerjakannya di buku tulis, kemudian nanti difoto lalu kirim ke WhatsApp guru kelas ya. Dan pengumpulannya paling lambat pada hari ini juga, yaitu Jumat 11 September 2020. Selamat berkarya anak-anak. Lalu saya harap semua yang kalian berikan itu yang terbaik, dan saya yakin itu baik. Sekarang kita masuk pada muatan PPKN pada halaman 15, pembelajaran keempat, yang dimana kita akan membahas tentang manfaat bermusyawarah. Sebelum kita mengetahui manfaat bermusyawarah, terlebih dahulu kita harus paham apa arti dari musyawarah tersebut. Musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat ya. Jadi musyawarah itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Itu anak-anak tahu ya arti dan isi sila keempat Pancasila. Ya, isinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Benar, itu ya anak-anak ya. Musyawarah itu juga dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Dan hasil musyawarah itu harus dilaksanakan oleh semua perilaku atau semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita pun mengetahui
manfaat dari kegiatan bermusyawarah itu adalah ya untuk melatih kita lebih berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima adalah menghargai pendapat orang lain. Sekarang kita masuk berlatih pada halaman 16. Pertanyaan dan jawaban. Sila keberapakah dalam Pancasila yang menjadi dasar pentingnya bermusyawarah untuk mencapai mufakat? Sila ke apa tadi? Ya, keempat Pancasila, yaitu isinya apa? Isi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu ya. Jadi kita pun harus tahu isi dari sila keempat Pancasila tersebut. Yang kedua, siapa yang harus melaksanakan keputusan hasil musyawarah? Siapa tadi? Benar, oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, mari kita tuliskan 3 manfaat melakukan musyawarah. Betul. Manfaatnya diminta 3, namun tadi di depan kita sudah membahas ada 5 manfaat. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Serta yang kelima, kita dapat menghargai pendapat orang lain. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang mungkin terjadi jika permasalahan kelompok yang tidak diselesaikan dengan cara musyawarah? Ya, permasalahan tersebut tidak akan menemukan solusi dan dapat menimbulkan perpecahan di dalam kelompok tersebut. Dan pada lanjutannya di halaman 17 muatan PPKN, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah adalah apa? Yang pertama, saat menyampaikan pendapat sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun, ya, anak-anak ya. Dan yang kedua adalah saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, maka kita pun harus bisa menerimanya dengan lapang dada. Sehingga di situ pun semakin terasa kebersamaan dan saling memiliki satu sama lain di dalam bermusyawarah, ya anak-anak ya. Dan di sini kita mari berlatih dulu untuk lebih mendalami supaya kita lebih memahami akan apa yang sudah kita bahas di depan tadi. Mari kita buka buku pena 3B halaman 19. Di sini seorang ketua kelas berbicara. Teman-teman, mari kita dengarkan pendapat dari Jonas. Ya, Jonas angkat tangan dan dia mengatakan, pendapatku, ciri-ciri benda cair tidak hanya selalu mengikuti bentuk bendanya, tetapi juga dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu yang disampaikan oleh Jonas. Lalu kita berlatih dari dialog Jonas dan ketua kelas tadi. Apakah perilaku yang ditunjukkan pada gambar merupakan perilaku yang tepat dalam bermusyawarah? Apa jawabannya anak-anak? Iya, jawabannya ya, itu tepat karena dia menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain merupakan perilaku yang tepat dalam bermusyawarah.
Lalu apa manfaat melakukan musyawarah seperti pada gambar tersebut? Apa manfaatnya ya? Mari kita lihat lagi. Lalu saya tampilkan lagi gambarnya. Ya, kira-kira apa manfaat dari musyawarah yang mereka lakukan? Betul, manfaatnya untuk melatih kita menjadi lebih berani dalam menyatakan pendapat, dan kita pun dapat belajar untuk menghargai pendapat orang lain. Dan di halaman selanjutnya, yaitu halaman 20, mari kita bahas tentang menceritakan pengalaman saat bermusyawarah. Melaksanakan musyawarah merupakan perwujudan pengamalan sila ke-4 Pancasila. Apa tadi isinya? Ya, isinya adalah kerakyatan. Apa Nana? Ayo ulangi. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan benar dan perwakilan. Dan di sini Lause pun ingin menyampaikan bahwasanya keterampilan kinerja praktik halaman 23 PPKN tadi 4.1 menuliskan cara mengatasi perbedaan pendapat dalam musyawarah. Kita diminta untuk menuliskan pengalamanmu melaksanakan musyawarah beserta cara-cara yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul saat itu. Pada keterampilan kinerja praktik ini tidak perlu anak-anak kerjakan ya. Yang menjadi tugas adalah yang di depan tadi, yaitu keterampilan kinerja praktik bahasa Indonesia. Di sini Lause coba menuliskan sebuah cerita yang dimana di sini mereka membahas dan menyelesaikannya dengan musyawarah. Lause coba baca teksnya ya. Saat pemilihan ketua kelas, di dalam kelas terdiri dari siswa-siswi yang berbeda agama, suku, dan tempat tinggal. Diharapkan untuk memilih seseorang untuk menjadi ketua kelas. Pada kondisi itu, suasana kelas berisik karena penuh dengan berbagai pendapat yang tidak terkendali. Akhirnya, sang guru pun mengambil keputusan untuk bermusyawarah dengan siswa-siswi guna mendapatkan ketua kelas yang akan terpilih. Musyawarah yang dilakukan guru ialah menetapkan ketua kelas berdasarkan jumlah nama yang terbanyak. Oleh karena itu, maka dapat ditetapkan bahwa yang menjadi ketua kelas adalah siswa yang dipilih dengan jumlah terbanyak. Maka di situ pengalamannya adalah mereka melakukan bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas, sehingga siapapun ketua kelas yang terpilih, mereka akan tetap sependapat karena saling menghargai. Itulah makna dari musyawarah. Segalanya dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran kelima, muatan matematika. Saya harap anak-anak masih tetap fokus dan memperhatikan. Mari kita masuk pada kesetaraan satuan panjang baku. Pada hasil pengukuran panjang tersebut terdapat dinyatakan dengan satuan baku. Contohnya meter atau disingkat M, sentimeter disingkat cm, dan milimeter disingkat mm. Di sini terlihat 1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Cara membacanya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi harus lengkap kita membaca. Pembacaan yang salah, 1 M sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Itu cara membaca yang kurang tepat. Cara membaca yang tepat adalah, kalau saya ulangi lagi,
1 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1000 mm. Itu sudah Lause tuliskan ya. Namun di sini Lause ingin bertanya kepada anak-anak, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan, kenapa bisa itu menjadi 100 cm? Kenapa itu bisa menjadi 1000 mm? Caranya gimana? Mari kita lihat tangga atau konversi satuan panjang. Terlihat di sini seperti anak tangga. Dari paling atas itu ya adalah km atau kilometer. Dan yang di bawahnya ini adalah hektometer, HM, dan di bawahnya ini adalah dekameter atau disingkat dam. Meter dan desimeter, kemudian di bawahnya sentimeter dan milimeter. Anak tangga ini yang paling bawah adalah milimeter. Yang paling tinggi adalah kilometer. Di sini Lause juga sudah membuat tanda panah ke bawah itu dikali 10 dan tanda panah ke atas itu dibagi 10. Maksudnya supaya lebih paham, kita perhatikan contoh ini ya. 1M sama dengan 100 cm. Kenapa dia bisa 1 meter sama dengan 100 cm? Karena dia letaknya berada di meter ini. Bisa lihat ya, 1 meter. Dia ditanyakan harus dirubah menjadi satuan sentimeter di sini. Setiap turun satu anak tangga itu harus dikali 10 ya anak-anak ya. Kalau dia misalnya diminta ke atas, maka dibagi 10 setiap naik satu anak tangga. Sekarang kita kembali lagi ke 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa dia bisa memberikan hasil 100? Karena dari meter dia turun berapa kali anak tangga? Kita hitung. 1, 2, ada 2. Berarti dia harus dikali 100. Ya, dikali 100. Kalau turun satu tangga berarti dikali 10, 2 100, 3 1000 ya. Maka daripada itu didapatkan nilainya sebesar 100 cm dan 1 meter itu sama dengan 1000 mm. Karena dari meter ke milimeter itu ada 3 kali. 1, 2, dan 3. Berarti dia harus dikalikan dengan 1000 untuk dapat berubah menjadi satuan milimeter. Bisa dipahami anak-anak ya? Ya. Sekarang kita lanjutkan, dan di sini Lause tunjukkan sekali lagi satuan panjang anak yang berupa anak tangga. Ini ya. Bila dia turun itu dikali 10. Bila turun dikali 10 dan seterusnya, dari dekameter ke meter juga dikali 10. Berarti 1 hektometer sama dengan berapa dekameter? Ya, 1 hektometer sama dengan dikali 10. Berarti sama dengan 10 berapa dekameter? Sama dengan 10 dekameter. Kalau Lause tanya, ini 1 kilometer sama dengan berapa meter? Ayo berapa? Bukan 10 ya, tapi dia ada berapa turun? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000.
1, 2, 3, ada 3 nolnya, berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 meter. Seperti itu ya anak-anak ya. Bila misalnya kita diminta, kita dari sentimeter ingin menjadikan ke meter, seribu sentimeter sama dengan berapa meter? Ayo, sama dengan berapa meter dari sini? Dari sentimeter ini ke meter. Dia berarti dibagi, bukan dikali. Tapi dibagi berapa? Ke desimeter bagi 10, ke meter bagi 100. Berarti dia ke sini dibagi 10. Kalau sini ke sini ke meter dibagi 10 juga. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dari sentimeter. Dari sentimeter ke meter. Itu berarti harus dibagi, ya, dibagi 100. Karena dia naik 2 tangga. Naik 2 tangga. Tangga yang pertama 1 dan tangga yang kedua 100. Berarti 1000 cm dibagi 100 sama dengan, ya, 10 meter. Caranya mudah saja. Dari 1000 kita bagi 100. 100 ada berapa nol? Ada 2 nol ya. Ini dicoret 1, coret 2. Ini juga dicoret 1, coret 2. Berarti hasilnya adalah 10 meter. Oke. Ya anak-anak ya. Bisa dipahami ya. Nah, luar biasa. Lause yakin itu. Sekarang Lause tetap menunjukkan anak tangga satuan panjang tersebut, supaya kalian memang benar-benar nanti akan tetap ingat pada anak tangga itu. Di sini contohnya Lause lihat, dan kalian juga bisa lihat 5 km dikurang 4 dekameter sama dengan berapa meter. Maka kenapa ini bisa dikalikan 1000? Karena yang ditanya adalah meter. Yang ditanya meter ya, dari kilometer. Berarti lihat sini, dari kilometer ke meter itu di 1, 2, 3. Ada 3, berarti nolnya juga 3. Berarti dikali 1000 untuk menjadikan 5 km ini menjadi meter. Sementara dari 4 dekameter ke meter itu harus dikali 10 karena dia turun. Berarti dikali 10 karena turun 1 tangga untuk menjadikan ke meter. Setelah itu, karena ditanyakan meter, maka harus kita rubah ke meter seperti ini. Dan kita kalikan. 5 kali 1000 hasilnya 5000. Dan 4 kali 10 hasilnya 40. Setelah satuannya sama, meter dan meter, maka baru bisa kita kurangi. Yaitu 5000 kurang 40 hasilnya 4960 meter. Oke, ya anak-anak ya, seperti itu pengerjaannya. Dan mari kita masuk ke contoh yang kedua. 1500 cm ditambah 510 meter sama dengan berapa desimeter. Oleh karena itu kita harus memasukkan 1500 ini menjadi cm ini menjadi desimeter. Caranya harus dibagi karena dia naik ke atas, berarti harus dibagi 10 untuk menjadi desimeter, dan 510 juga dikali 10 karena dari meter ke desimeter itu turun ya, ini turun, berarti dia harus dikali 10 hingga mendapatkan hasil
150 desimeter ini dibagi berarti coret 150 bagi 1 tetap hasilnya 150 ditambah 510 kali 10 berarti 510 kali 10 berarti nolnya ini ditambah saja, ini dibuang karena dia kali, menggunakan kali. Hasilnya 510 desimeter. Maka barulah bisa kita tambah dan kita masukkan hasilnya di sini. Hasilnya adalah 5250 desimeter. Ya. Bisa dimengertikan lah ya. Saya yakin kalian sudah lebih dan semakin memahaminya dan mengerti. Mari sekarang kita tugasnya mengubah ke dalam satuan yang ditentukan. Tetap masih Lause tunjukkan anak tangga. Lause tunjukkan lagi dari kilometer ke hektometer itu dikali 10 supaya anak-anak ingat lagi ya. Dari hektometer ke dekameter itu juga dikalikan 10. Setiap turun satu anak tangga itu dikali 10. Setiap turun satu anak tangga itu dikalikan 10. Saya ulangi sekali lagi, setiap turun satu anak tangga itu dikalikan 10. Kemudian kalau dari kilometer ke dekameter itu berarti artinya dikali, yaitu kali 100 karena 2 anak tangga. Namun kalau dari kilometer ke meter perubahannya dia dikali 1000 karena 3 anak tangga. Dan di sini Lause sudah tulis 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Benar, anak-anak sudah pandai semua, sama dengan 100 cm karena dia turun 2 anak tangga ya. Satu di sini dan 2 di sini. Sehingga dia dikalikan 100. Bila 1 meter sama dengan berapa 1 mm? Dari sini ke bawah. Ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 anak tangga dia turunkan. Berarti dikali 1000. Hasilnya 1000 mm. Bila 110 cm ke meter, maka hasilnya adalah dia dibagi, karena menaik ya, jadi dibagi 100, maka 110 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 1,1. Kemudian dari 1,1 meter kita jadikan ke sentimeter. Hasilnya adalah 110 cm kembali ya. Selanjutnya kita lihat di sini 2 meter sama dengan berapa sentimeter? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan. Ya, betul sekali. 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm. Hasilnya 200 cm. Ini Lause tidak menunjukkan lagi gambar anak tangganya, namun bila anak-anak hendak menggambarkannya di buku tulis, Lause persilahkan ya. Bisa kalian lihat lagi nanti. Kalian gambar dengan bagus menggunakan penggaris. 3 meter sama dengan berapa milimeter? Ayo. Berarti caranya 3 meter sama dengan 3 dikali, betul, kali 1000 mm, artinya 3000 mm. Bila 215 cm sama dengan berapa meter dan berapa cm? 215 cm sama dengan, kita ambil 200-nya, kita letakkan 200 cm tambah 15 cm sama dengan 200
dibagi 100. Karena apa? Karena dia mau dirubah ke meter. Lalu ditambah 15 cm. Akhirnya 200 dibagi 100. Ini kita tinggal coret 2 nolnya, dan ini juga 2 nolnya, berarti 2 dibagi 1 hasilnya 2 meter. Meter ya. Jadi dia bukan cm lagi karena sudah dibagi ke 100. Dia berubah satuan menjadi meter dan 15 cm. Oke. 3 meter 25 cm sama dengan berapa cm? 3 dikali, dia ingin merubah ke cm, berarti 3-nya dikali, ya, dikali 100 cm, lalu ditambah 25 cm. Maka hasilnya 300 cm tambah 25 cm. Dan bisa ditambahkan 325 cm jawabannya. Kemudian kita mari berlatih supaya anak-anak pun lebih dapat memahami ya, dan lebih dapat mengerti. Saya harap pun kalian terus rajin untuk mengulangi, memahami anak tangga nada, anak tangga pada satuan panjang tersebut. Dan sini nggak usah buat soal lagi. 3 meter sama dengan berapa cm? Ya, artinya 3 dikali 100 cm sama dengan 300 cm. 4 meter sama dengan, ya, 4 dikali 1000 mm sama dengan 4000 mm ya. 4000 mm. Maaf, minta maaf, saya cuci, ini salah, ini harusnya mm ya. Kita lanjutkan. Tetap 385.000 cm sama dengan berapa meter? Berarti 385.000 cm dibagi 100 meter sama dengan 3.850 cm, sama dengan 3.850 meter. Maaf, karena yang dicari adalah meter, yang dibagi meter. Jadi di akhirnya pun hasilnya adalah meter. Kemudian atau bisa juga kita menggunakan dengan 385.000 cm dibagi 100 meter. Hasilnya 3.850 cm. Cara yang mudahnya dengan cara kita mencoret, membuang 2 nol di belakang, karena di 100 ini juga memiliki 02. Jadi hasilnya adalah 3.850 ya, meter ya. Kemudian 4 meter 25 cm sama dengan berapa cm? Maka kita harus mengalihkan 4 kepada 100 cm karena akan diubah ke cm. Ini. Lalu ditambah 25 cm menjadi 425 cm. 5 meter 30 cm sama dengan berapa cm? Ya, pengerjaannya sama. Berarti 5 dikali 100 cm ditambah 30 cm. Hasilnya 500 ditambah 30 cm sama dengan, ya, 530 cm. 7 meter 35 cm sama dengan berapa cm? Benar, 75 dikali 100 cm ditambah
cm. Maka hasilnya 700 cm ditambah 35 cm jadi 735 cm. 210 cm berapa meter dan berapa centimeter? Ya, caranya kita harus membagikannya dulu 100 karena harus diubah ke meter, lalu ditambah 110 cm. Maka hasilnya adalah 2 meter 10 cm. Karena di sini kita tinggal buang 20 dan 20 hasilnya adalah 2 meter 10 cm. Ini hasilnya. Selanjutnya mari kita berlatih di halaman 20 450 cm supaya anak benar-benar lebih paham ya. Makanya nggak usah perbanyak latihan dan latihan. Dibagi 100 meter tambah 50 cm dan hasilnya 4 meter 50 cm. 385 cm berapa meter? Ya, kita bagi dulu, bagi 100 karena mau diubah ke meter dan ditambah 85 cm. Hasilnya 3 meter 85 cm. Ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke soal berikut, yaitu 75.000 mm sama dengan berapa cm dan berapa meter. Berarti 75.000 dibagi, ya bagi 10 karena dia hanya naik satu anak tangga. Lalu hasilnya 7.500 cm. Kemudian kita ubah dari 7.500 cm ini menjadi meter. Karena dia menjadi meter maka dibagi 10 bagi 100 karena naik 2 anak tangga. Maka hasilnya adalah 75 meter ya. Betul sekali anak-anak. Luar biasa, kalian pintar. Dan di sini kita lanjut ke pada kesetaraan satuan panjang baku. Yang dimana satuan baku yang sering kita gunakan sehari-hari antara lain adalah meter dan sentimeter. Seperti halnya sentimeter itu sering sekali kita gunakan. Contohnya adalah penggaris. Itu menggunakan satuan sentimeter. Saat melakukan pengukuran pun kita kadangkala menggunakan penggaris tersebut. Dan di saat melakukan pengukuran kadang hasil pengukuran juga kurang tepat menuju pada angka tertentu. Dan di sini langsung tunjukkan gambar ukuran atau meteran dan sebuah sapu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan ya? Ya, berapa panjang sapu berikut? Berapa kira anak-anak ya? Mari kita lihat berapa panjangnya. Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, betul. Panjangnya adalah 105. Kita akan tarik garis dulu. Dan kita tulis panjangnya sepanjang 105 cm. Kemudian kita mari membuat tabel dengan pengukuran, hasil pengukuran meter, hasil pengukuran centimeter. Kita tuliskan nama benda yang kita ukur ya. Tuliskan di sini. Panjang sapu. Panjang sapu berapa tadi? 105 cm. Namun pada tabel ini ditanyakan meter dan sentimeter, maka kita harus mengerjakan caranya terlebih dahulu di bawah ini. 105 cm sama dengan meter dan berapa centimeter? Caranya adalah 100 cm ke meter. Caranya gimana? Ya betul anak-anak. Berarti caranya dibagi 100.
karena dia naik 2 anak tangga untuk menjadikan ke meter. Kemudian ditambah 5 cm karena 5 cm menjadi cm tidak ada perubahan, berarti langsung ditambahkan saja. Dan hasilnya adalah 1 meter 5 cm. Daripada itu kita memasukkan hasilnya ini ke dalam tabel dengan cara seperti ini. Berarti ini yang ditanyakan adalah meter, dan yang kita isi di dalam tabel ini yaitu 1 meter dan 5 cm nya di sebelah sini, karena di sini adalah kolom untuk sentimeter. Bisa dipahami anak-anak ya. Sekarang kita melihat bambu. Akan saya tunjukkan ya, kira-kira berapa ya panjang bambu ini ya. Coba anak-anak lihat. Iya, betul sekali, 120. Oleh karena itu mari kita tarik garis. Ya, pas ya, 120 cm, dan kita tulis dan kita buat tabelnya dengan nama panjang bambu. Caranya adalah 120 cm sama dengan titik-titik meter, titik-titik centimeter. Caranya 100 dibagi 100 meter untuk menjadikannya ke satuan meter, ditambah 20 cm. Maka hasil di bawahnya adalah berapa? Ayo dihitung. 100 dibagi 100 hasilnya sama dengan, iya, sama dengan 1 meter 20 cm. Kemudian dari hasil yang telah kita dapatkan, saatnya kita memasukkan ke dalam tabel. Yang dimasukkan di dalam tabel meter adalah, iya, 1 meter, dan di dalam sentimeter adalah, betul, 20 cm. Benar sekali. Dan di sini Lause juga ingin menyampaikan bahwasanya anak-anak semua mendapatkan tugas KI 4, dan di sini KI 4 tugas ini akan diambil nilai yang berjudul melakukan praktik muatan matematika KD 4.7 di halaman 22, yang judul prakteknya itu adalah menentukan hasil pengukuran panjang. Seperti yang sudah kita lihat tadi ya, mengukur panjang sapu, mengukur panjang bambu, dan di sini kalian bisa mengukur benda apapun yang ada di rumah atau mengukur sesuai dengan yang ada di buku pena di halaman 22. Di situ sudah ada, kerjakan satu itu saja, dan Lause harap itu dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, lalu kirim ke WhatsApp guru kelas ya anak-anak ya. Dan pengumpulan paling terlambat adalah di hari ini juga, yaitu Jumat 11 September 2020. Karena itu Lause harap anak-anak tetap bersuka, berkarya, dan sukses selalu mengerjakan segalanya dengan baik dan tenang. Ingat juga tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Di sini Lause pun akhirnya menyampaikan kepada anak-anak semua yang Lause harap akan selalu sehat dan tetaplah belajar selalu guna menjunjung tanah air. Akhir kata Lause katakan terima kasih karena pada pagi hari ini pembelajaran kita telah selesai, dan Lause ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya. Xie xie dajiao, zaijian.